Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan atau mempresentasikan monitoring dan evaluasi pengabdian program multidisiplin kemitraan masyarakat atau PMKM tahun anggaran 2025. Program ini berjudul pelatihan biokonversi limbah sayuran menjadi pupuk organik cair sebagai solusi kreatif untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan ekonomi di Nagari Batu Bajanjang, Solo. Untuk pengabdian ini, saya sebagai ketua Ahadul Putra dari Departemen Kimia dan beranggotakan dua orang dosen yaitu Rizky Gusri Utami MSc dari Departemen Kesejahteraan Keluarga dan Bapak Filza Arif Syuhada dari Departemen Agroindustri. Pengabdian ini juga melibatkan tiga orang mahasiswa, yaitu Richard Nurdin, Nur Adillah, dan Henry Setiawan. Untuk lokasi pengabdian ini dilakukan di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo. Dengan nomor kontrak 2416 garis miring UN 35 titik 15 garis miring PM garis miring 2025. Selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan dari pengabdian ini. Untuk latar belakangnya adalah Nagari Batu Barjanjang memiliki potensi sangat besar sebagai sektor pertanian, namun juga memiliki dampak negatif yaitu besarnya volume limbah sayuran dari aktivitas pertanian dan juga dari pasar seperti yang dilihat. Kemudian selain itu mitra Nagari Batu Bajanjang itu juga mengalami permasalahan yaitu mahalnya pupuk kimia untuk pemupukan sehari-hari. Selain itu juga penggunaan pupuk kimia ini tentunya berdampak negatif bagi lingkungan dalam jangka panjang. Nah, untuk itu maka dilakukan pengabdian sehingga tujuan dari pengabdian ini adalah yang pertama memberikan edukasi tentang teknologi mengolah limbah sayuran dan penerapan pertanian ramah lingkungan menuju ekonomi hijau. Kemudian memberikan pelatihan kepada petani tentang pembuatan pupuk organik cair sebagai teknologi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Di sini pupuk organik cair tersebut diubah dari limbah sayuran pertanian tersebut. Kemudian masyarakat dapat menggunakan pupuk organik cair tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Selanjutnya, di sini juga memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai komersialisasi produk POC ini. Nanti juga ada materinya tentang itu. Kemudian mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sehingga menghindari dari dampak negatif penggunaan pupuk kimia dan juga dampak limbah organik dari kegiatan pertanian tersebut. Nah, hasil luarannya di sini tujuan utama adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga di sini hasil luarannya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat atau mitra di Nagari Batu Janjang. Di sini kami telah mengadakan pretest dan post-test. Dari hasilnya dapat dilihat bahwa kami membagi beberapa kategori pemahaman, yaitu yang pertama indikator pemahaman terhadap lingkungan. Di sini sebelum pretest, sebelum pengabdian, pemahaman masyarakat tentang uh, lingkungan, dampak pupuk organik maupun dampak limbah organik dan dampak pupuk kimia itu masih rendah, yaitu 38 sampai 37%. Kemudian setelah pengabdian maka peningkatan pengetahuan yaitu menjadi 94 sampai 97%. Kemudian di sini juga kami melihat adalah peningkatan pemahaman tentang pupuk organik cair, fungsinya dan juga jenisnya. Sebelum pengabdian dapat dilihat pemahamannya cukup, sedangkan setelah pengabdian itu pemahamannya sangat baik seperti itu. Kemudian dari segi keterampilan dapat dilihat bahwa sebelum pengabdian, umumnya masyarakat di Nagari Batu Bejanjang belum memiliki keterampilan, yaitu hanya 32% nilainya. Kemudian setelah pengabdian, keterampilannya meningkat, yaitu 97%.
Selain itu, di sini juga diberikan pemahaman tentang komersialisasi produk, sehingga di sini kami uji pemahamannya, yaitu persepsi tentang pupuk organik cair, apakah dia bernilai ekonomis atau tidak. Sebelum pengabdian, masyarakat tidak tahu bahwa pupuk organik cair itu bernilai ekonomis, yaitu hanya 31%. Sedangkan setelah pengabdian itu sampai 94%. Kemudian di sini adalah penilaian sikapnya, sikap terhadap peduli terhadap lingkungan dan sikap tentang kesenangan pembuatan POC. Nah, di sini terjadi peningkatan sikap masyarakat di Nagari Batu Bajanjang. Sebelum pengabdian itu sikapnya masih rendah, yaitu 34%, sedangkan setelah pengabdian itu lebih dari 90%. Kemudian kami juga berdiskusi tentang keberlanjutan program. Nah, dari sini, dari pertanyaan yang kami berikan, bahwa para petani atau mitra itu ingin mengajarkan orang lain dalam pembuatan POC, dan juga dia ingin melanjutkan pupuk organik cair itu sebagai tanaman mereka sendiri. Dan di sini dapat kita lihat bahwa mereka sangat setuju, yaitu sebanyak 15 orang, dan setuju itu 5 orang. Artinya di sini masyarakat ingin melanjutkan program pengabdian tersebut. Nah, untuk hasil luaran yang lain itu adalah pupuk organik cair di sini yang diproduksi oleh masyarakat Nagari Batu Bajanjak. Nah, kemudian untuk hasil luaran dari pengabdian ini adalah artikel media massa, yaitu dipublikasikan di Berita Minang, sudah dipublikasi, kemudian video kegiatan sudah juga dipublikasi di YouTube kampus. Kemudian untuk luaran jurnalnya, di sini sudah disusun manuskrip dan akan segera disubmit pada jurnal Abdi. Nah, untuk judul manuskripnya itu adalah implementasi pertanian berkelanjutan melalui pengolahan limbah sayuran dan buah menjadi pupuk organik cair. Nah, untuk para mitra dalam pengabdian ini adalah mitra menyampaikan permasalahan dan situasi daerahnya. Di sini yang kami wawancari adalah wali nagari. Kemudian mitra memberikan permohonan untuk pelaksanaan pengabdian. Selanjutnya mitra menghimbau kelompok tani untuk dapat mengikuti penyuluhan dan juga praktek langsung dalam pembuatan POC. Kemudian mitra di sini juga menyiapkan tempat untuk melaksanakan penyuluhan dan praktek langsung. Kemudian mitra dan kelompok tani mengikuti penyuluhan dan praktik langsung pembuatan pupuk organik cair. Kemudian selama pengabdian itu mitra membantu untuk evaluasi dan survei hasil penyuluhan. Kemudian yang terakhir adalah mitra menerapkan teknologi POC yang akan diuji cobakan pada tanaman mereka sendiri. Seperti itu. Nah, untuk rencana tahun berikutnya adalah pengabdian ini akan dilanjutkan insya Allah tahun 2026 dengan produksi POC dalam skala besar. Nanti kita akan buat fermentor yang lebih besar supaya nanti pupuk organik cairnya itu dapat diproduksi lebih banyak lagi. Kemudian produksi POC menggunakan peralatan yang lebih canggih. Kemudian kemarin kita menggunakan yang sederhana, yaitu menggunakan pisau. Nanti mungkin kita menggunakan peralatan yang lebih canggih. Kemudian nanti juga penerapan langsung produk POC untuk pertanian mereka sendiri. Nah, ini merupakan dokumentasi, dan kami sebagai penerima hibah ini mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Negeri Padang atas pendanaan penelitian dengan nomor kontrak 2416 UN 35 PM 2025. Nah, ini adalah dokumentasi pengabdian. Yang pertama ini adalah sesi edukasi, kemudian praktik langsung di sini, kemudian juga evaluasi selama pengabdian berlangsung. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.